dalam robotika industri dan pada 3D printer sering kita jumpai motor stepper. Di antaranya bentuknya seperti ini. Motor stepper seperti ini berjenis bipolar dan ada juga yang berjenis unipolar. Untuk yang berjenis unipolar itu kabelnya ada 5 atau 6. Sementara yang bipolar ini kabelnya ada 4. Ya, bisa kita lihat di sini kabelnya ada 4. Lantas dari keempat kabel ini bagaimana mengidentifikasi kabel yang merupakan dari kumparan yang sama? Di sini kita bisa lihat ada gambaran dari motor stepper ini. Jadi kalau saya gambarkan kira-kira begini, maka di sini ada kumparan pertama, kemudian ini kumparan kedua. Sebutlah ini namanya kumparan A dan ini adalah kumparan B. Kabelnya ini keluar ada 2, yang A ada 2 dan yang B juga ada 2. Yang A ini kita sebutlah namanya A1 dan A2. Sementara yang B ini kita sebutlah dengan B1 dan B2. Lantas dari kabel-kabel yang ada pada motor stepper ini, yang mana yang menjadi A1, A2, B1 dan B2? Nah, untuk mengetahuinya bisa kita lakukan dengan menggunakan multitester. Kita ambil multitester, kita akan uji dengan multitester tersebut. Caranya, kita arahkan multitester ini ke continuity test, yaitu untuk mengetes tersambung atau tidaknya suatu penghantar. Jadi kita arahkan ke sini. Jadi kalau ini kita gabung, maka dia akan menghasilkan suara, ya. Nah, sekarang kita uji. Kita anggaplah dulu yang warna merah ini sebagai A1. Kita anggap. Lantas kita akan mencari mana yang menjadi A2. Kita coba misalkan dengan yang warna kuning. Kita lihat apa yang terjadi pada multitester. Ya, kita lihat pada yang kuning. Ternyata tidak berpengaruh apa-apa. Kita coba ke yang warna biru. Juga tidak berpengaruh apa-apa. Kita coba ke yang warna hijau. Ternyata memberikan pengaruh. Jadi, kalaulah yang merah ini adalah A1, maka yang hijau ini adalah A2. Ya. Kemudian yang berikutnya berarti dua kabel yang lain adalah B1 dan B2. Untuk lebih jelasnya bisa kita uji juga. Nah, seperti ini. B1 dan B2-nya. Begitu, ya. Nah, jadi kalau tadi sudah kita ketahui bahwa A1 ini kita misalkan adalah sebagai yang warna merah, lalu yang A2 ini adalah yang warna hijau, kemudian yang B1 ini adalah yang berwarna biru, kemudian B2 ini yang berwarna kuning. Begitulah cara kita menentukan mana yang merupakan kabel A1, A2, B1, B2 dari sebuah motor stepper. Untuk selanjutnya, kita akan menguji bagaimana memastikan motor stepper ini masih berfungsi atau tidak, selain dengan menguji kabel-kabelnya tadi. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita membutuhkan dua komponen saja. Yang pertama adalah sebuah trafo. Ya, sebuah trafo. Yang dari trafo ini kita nanti akan mendapatkan tegangan. Ya, tegangannya adalah tegangan AC. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan sebuah kapasitor. Kapasitor elektrolit seperti ini. Lantas, bagaimanakah rangkaian untuk pengujiannya? Nah, caranya adalah kita gambar sebagai berikut. Ini kita buatlah sebagai trafonya. Ini adalah belitan primernya. Kemudian ini adalah belitan sekundernya. Nah, di belitan primer ini kita akan masukkan tegangan 220 volt AC
Dan untuk sekundernya kita bisa memberikan tegangan bisa 9 volt atau 12 volt, silakan ya. Ini kita misalkan ambil 9 volt. Nah, jadi ada dua kabel 9 volt. Nah, kemudian kabel-kabel tersebut terhubung kemana ya? Nah, jadi begini. Ini yang pertama kita hubungkan dia ke A1. Ya, kita hubungkan dia ke A1. Nah, lalu yang satunya lagi kita hubungkan dia ke B2. Kita hubungkan dia ke B2 seperti ini. Lalu dua kabel yang lain ini kita hubungkan. Ya, kedua kabel yang lain ini kita hubungkan dan hubungannya ini kita hubungkan dengan kapasitor elektrolit seperti ini. Nah, lalu ujung yang ini bisa dihubungkan ke sini, ke atas atau yang ke bawah, ke sisi yang atas atau sisi yang bawah. Itu akan berpengaruh kepada arah putarnya. Jadi untuk lebih memudahkannya saya buatlah ini seperti sebuah saklar. Sebuah saklar, ini ke sini, kemudian ini ke sini, baru ini kita hubungkan ke sini. Nah, jadi saklar ini nanti bisa berpindah, bisa dia ke atas, bisa juga dia ke bawah. Oke, kita coba hubungkan ini dengan sumber tegangan trafonya. Saya buat di sini trafonya, lalu kemudian ini saya hubungkan ke sumber tegangan 220 AC. Lalu ini keluar tegangan AC juga, tapi yang sudah lebih kecil. Nah, berapakah sumber tegangannya? Kita coba ukur ke tegangan AC ya. Kita coba ukur dengan arah pengukurannya ke tegangan AC. Kita ukur akan terbaca berapa ya. Nih kita lihat seperti ini. Ini kita letakkan di sini, kemudian yang ini kita letakkan di sini. Terbaca berapa? Nah, terbaca 9,54. Kita anggaplah 9,5 volt ya. Kita anggaplah 9,5 volt. Oke, berarti sudah ada keluar tegangan dari belitan sekundernya. Nah, kita anggaplah ini posisi yang di atas di sini. Kemudian yang ini kita anggaplah sebagai posisi yang di bawah. Nah, kemudian motor stepernya kita ambil seperti ini. Ini motor stepernya. Seperti tadi, kabelnya sudah kita identifikasi. Yang merah adalah untuk A2. Kita ambil yang merah. Sesuai dengan gambar, maka yang merah terhubung ke atas, terhubung dia ke sini. Ya, yang merah terhubung dia ke sini. Maka ini saya coba hubungkan dengan menggunakan jepitan. Ya, saya hubungkan dengan menggunakan jepitan. Ini yang merahnya. Lalu kemudian ini yang atasnya ya, sisi atas dari trafo tadi. Nih, satu. Ya, sudah saya hubungkan satu. Kemudian setelah kita hubungkan ini, kemudian sebagaimana gambar tadi bahwa warna hijau dan warna biru kita gabungkan dan kemudian kita hubungkan ke kapasitor. Nah, warna hijau dan warna biru kita hubungkan. Warna hijau dan warna biru ini dia kita hubungkan. Kita hubungkan ini keduanya. Nah, kita hubungkan seperti ini. Ya, lalu kemudian kita gunakan juga jepitan ya. Kita hubungkan keduanya, kemudian kita hubungkan dia ujung yang satunya lagi ke kapasitor. Nih, kapasitornya kita hubungkan dia ke kapasitor seperti itu. Nah, seperti itu. Lalu ujung dari setelah ketemu ini hubungan kapasitor, ujung kapasitornya satu lagi itu nanti yang bisa pindah ke atas atau ke bawah. Ambil satu lagi, ujung kapasitornya ini bisa dihubungkan ke atas atau ke bawah. Nih, ini satu lagi, kemudian ini akan kita hubungkan nanti bisa dia ke atas atau bisa dia ke bawah. Selesai dari yang sisi ini, sekarang kita teruskan yang warna kuning itu dihubungkan dia ke yang sisi bawah dari trafo. Yang warna kuning ini dia ya, warna kuning. Saya hubungkan dengan menggunakan jepitan juga ya. Ini dia. Kita hubungkan dengan yang warna kuning. Nah, yang ini ujung kapasitor yang satu lagi belum terpasang. Kita akan lihat apa efeknya kalau ini belum terpasang ya. Kita akan lihat apa efeknya terhadap putaran
motor stepper ini jika ujung kapasitornya ini belum terpasang ya. Oke, saya hubungkan dulu ini ke sumber tegangannya, ke bagian bawah dari trafo. Nah, lihat, motornya berputar tetapi arahnya kacau ya. Tetapi arahnya kacau, arahnya tidak menentu, kadang searah jarum jam, kadang berlawanan arah jarum jam. Jadi dia tidak menentu. Tetapi kalau kita sudah menggunakan ujung kapasitornya lagi kita hubungkan baik ke atas ataupun ke bawah, misalnya kita hubungkan ke atas, maka arah putarnya akan menjadi searah jarum jam. Dan dia continue, tidak lagi kacau. Nah, ini dia akan berputar terus searah jarum jam. Kemudian kalau kita hubungkan dia yang ke bawah, sisi yang bawah seperti ini, maka dia akan berputar dengan berlawanan arah jarum jam. Nah, demikianlah bagaimana cara menentukan ujung-ujung kabel dari motor stepper ini dan juga cara menguji motor stepper ini apakah masih berfungsi ataukah tidak. Cukup demikian dan terima kasih.